Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua saudara sekalian untuk mulai serius menyadari titik di mana kita dulu dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Mohon jangan pernah dilupakan, karena itu yang menentukan jalan hidup kita berikutnya. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami belajar dari pengalaman hamba-hamba Tuhan yang jauh sebelum kami, yang sudah membuktikan diri sebagai hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Berkati kami saat ini dengan firman-Mu, beri kami anugerah yang baru untuk mengerti firman Tuhan dan menangkap maksud firman Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Amin. Siapa yang ngomong ini? Rasul Paulus. Ia mengatakan pengalaman di mana penglihatan dari surga ketika ia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan mau menganiaya orang percaya menuju Damsyik. Pada waktu dia melihat penglihatan dari surga,
cahaya yang lebih terang dari matahari menyinari matanya, dan Yesus berteriak, mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan sejak waktu itu hidup Saulus tadi berubah 180 derajat menjadi seorang pemberita Injil, membela Injil yang tadi mau dia aniaya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai mengerti kasih dan anugerah Tuhan. Titik tadi saya sudah katakan, titik di mana engkau bertobat, titik di mana engkau datang kepada Tuhan, titik di mana engkau mengalami lawatan Tuhan secara khusus, jangan pernah engkau lupakan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mau menolong engkau, menolong saudara pemirsa, untuk dari titik itu kemudian terus menerus bertumbuh. Mungkin sudah melayani Tuhan atau juga tidak terlibat langsung, tetapi sudah aktif dalam gereja, dalam pelayanan gereja, membantu dalam pelayanan gereja, dan Tuhan akan memberkati engkau secara luar biasa. Ini kesaksian Paulus ini di depan Raja Agripa. Ya. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Artinya dia pengalaman rohaninya itu, dia mengatakan tidak pernah aku tidak taat. Artinya apa? Dia tidak pernah lupa kepada pengalaman itu. Dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Sudah tahu, 3 hari 3 malam dia buta, tidak bisa lihat. Dan kemudian datang seorang bernama Ananias, tumpangkan tangan padanya, baptis dia, dan kemudian dia bisa melihat. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Tapi mungkin sudah seperti saya bertobat oleh karena seorang misionaris dari Jepang datang ke kota kami. Waktu itu saya SMA, dan kemudian melalui firman Tuhan yang disampaikan, saya bertobat di sebuah persekutuan doa, bukan sebuah KKR. Kemudian saya pulang ke kampung, dan di sana ada seorang pendeta tua yang sebenarnya saya tidak begitu suka dengan khotbahnya. Oleh karena dia sudah tua, dia bahasanya rata-rata, suaranya juga, tekanan suaranya rata-rata. Disuruh dia sampaikan kepada saya, kepada semua tentu saja, tapi bicara kepada saya. Dari mana? Dari Yohanes pasal 4 ayat 35. Pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Maka saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Dan kemudian saya sampai sekarang sudah 48 tahun saya melayani Tuhan. Jadi tidak usah soal spektakulernya, bukan. Tetapi kita tidak pernah lupa akan penglihatan dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Jadi tolong saudara sekalian, ingat benar apa yang saya sampaikan hari ini. Dan bila engkau teguh berpegang pada pengalaman rohani yang pertama kali itu, orang sering mengatakan cinta pertama kepada Yesus, maka saudara akan aman perjalanan hidup saudara sekalian, dan stabil perjalanan hidup saudara sekalian. Tidak kemudian bergelombang-gelombang. Walaupun sudah mengalami tantangan hidup, sudah kembali lagi kepada titik itu, sehingga kemudian engkau tidak pernah menyerah atas segala macam masalah. Ingat saudara sekalian, pada waktu ini Rasul Paulus sudah naik banding kepada Kaisar. Maksudnya apa? Dia sudah siap untuk berangkat ke Roma karena dia naik banding. Sampai Raja Agripa katakan, kalau dia tidak naik banding kepada Kaisar, sebenarnya orang ini sudah bisa dilepaskan. Saudara sekalian, jalan hidup Rasul Paulus tidak mudah, sangat sulit.
tetapi dia tidak pernah menyerah oleh karena ada pengalaman rohani tadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya pesan kepada kita semua, entah engkau di kota besar, entah engkau bertobat melalui KKR yang luar biasa besar, ribuan orang hadir, atau engkau bertobat pada persekutuan doa seperti saya, terpanggil di kampung melalui hamba Tuhan yang sederhana. Tidak peduli dengan itu, tapi kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, berbuah dan terus menerus maju secara stabil dalam Tuhan, maka engkau perlu ingat benar apa yang Tuhan sudah buat untuk saudara sekalian, untukmu, dan untuk membuat engkau dari titik ini. Saya sudah berangkat tinggalkan kehidupan lama dan berjalan pada kehidupan yang baru. Bila engkau sampai di sana, saya percaya bahwa hidup saudara sekalian akan stabil secara rohani dan engkau akan mengalami berkat, peningkatan berkat demi berkat dari Tuhan, dan membawa engkau mengalami mujizat yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Mari terus menerus maju sambil ingat kepada cinta pertama kita kepada Yesus. Jangan pernah lupakan itu. Begitu juga seperti rumah tangga, ya, kita tidak pernah bisa lupa kepada pemberkatan nikah dulu, kepada kapan kita bertemu dan kemudian memutuskan untuk menikah. Saya kira tidak bisa lupa. Pernikahan saya dengan Ibu Selvi tahun lalu baru mencapai usia 38 tahun. Dan tahun ini akan 39 tahun. Saya percaya saya akan sampai kepada pernikahan emas, harapan saya tentu saja. Tetapi kami tidak pernah melupakan cinta pertama kami satu dengan lain. Buat itu kepada Yesus, maka saudara akan mengalami hal-hal luar biasa sepanjang jalan hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Tolong kami semua supaya tidak pernah melupakan cinta pertama kami kepada Yesus, tidak pernah melupakan pengalaman pertama kami bersama dengan Tuhan, ketika kami bertobat, ketika kami mulai mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati semua pemirsa hari ini supaya kami mengalami kehidupan rohani yang stabil dan terus melangkah bersama dengan Tuhan sampai ke garis akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.